Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarohu ala atiki. Ya using lagi ragam pegawai nopo SBQ, yang penting semuanya nutupi nopo kabeh barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah, dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab Mu'tamadul Habaib, Mu'tamadus Sadat, Mu'tamadul Alawiyin, sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede pakaian ngene ya susah sanggep kaya Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus, saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus gak cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor atau rondok ngidul. Soalnya Nabah Mun longgar, Habibur Rahman nggih longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus, kalau rondok ngulon pas itu doe Afrika mundi ora Mekah. Lah terus berarti sak masjid mau sing bener kontok. Iya Gus, bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang bener sana. Ya padha wae gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus, iya boleh aku goblok, ya goblok tenan maksudnya, bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti nggak sah, karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah SAW, orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islamnya KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas, dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah SAW, karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar Al Asqalani, andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat, karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasude tok niku ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sida maksiat ku ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sida. Dadi barokah sampean kepengin maksiat iku nek ra sida malah ganjaran.